Kalau kemudian saya bersedih bukan karena musibah ini. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Ya kalau pengen nggak ditanya ya jadi hewan ya teman-teman ya, kan simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beredar ya video dimana seorang pendakwah terbaring sakit di rumah sakit, teman-teman ya. Ini diduga adalah pendakwah yang pernah viral, teman-teman. Yaitu adalah Gus Miftah. Gus Miftah pernah viral karena mengolok-olok jamaah dengan kata-kata yang sangat kasar, teman-teman ya, yang membuat masyarakat Indonesia itu kemudian geram dan membuat masyarakat Indonesia simpati dengan pedagang es teh. Nah, kali ini video Gus Miftah terbaring di rumah sakit, teman-teman ya. Sebelum kita bahas, mari kita tengok dulu videonya. Bisa beraktivitas kembali. Kalau kemudian saya bersedih bukan karena musibah ini. Ya teman-teman, di situ terlihat Gus Miftah berbaring di rumah sakit, teman-teman ya, dengan tangan kanannya mungkin terkena luka parah, teman-teman. Ini diduga jatuh saat mau pergi ke pengajian, teman-teman ya. Beliau sudah berbaring di rumah sakit karena kecelakaan. Astagfirullahaladzim ya. Teman-teman, kita sebagai sesama muslim mendoakan Gus Miftah supaya cepat sembuh. Dan bagaimana tentunya teman-teman ya kabarnya terkait Gus Miftah di rumah sakit ini. Dia justru malah bersedih bukan karena sakit, teman-teman ya, karena sedih tidak berjumpa jamaah. Sekali lagi kepada Pak Kapolres dan seluruh jamaah, saya mohon dimaafkan dan mohon didoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu teman-teman ya kabarnya Gus Miftah yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga beliau sembuh ya. Walaupun teman-teman terkadang dari kita mungkin ada yang tidak cocok terkait ceramahnya Gus Miftah. Banyak dari kita teman-teman yang menyayangkan atas beberapa lelucon-lelucon yang semi-semi cabul di panggung sebagai alat untuk bercanda. Padahal hal-hal semacam itu kan tidak elok dibuat bercanda di atas panggung, teman-teman ya, bersama Habib Zaidan. Ini tentunya membuat pelajaran bagi kita semua bahwa seorang pendakwah ya, seorang dai, bahkan katanya adalah seorang ulama, tidak pantas kemudian mengeluarkan hal-hal yang negatif. Hatta itu adalah sebuah lelucon, tidak pas untuk kemudian sebagai bahan candaan di atas panggung, apalagi di majelis ilmu. Astagfirullahaladzim, teman-teman ya. Beberapa video kita lihat bahwa Gus Miftah itu sering melakukan hal-hal negatif dengan Habib Zaidan. Ini tidak pantas karena teman-teman, bahwa yang hadir di pengajian Gus Miftah tidak hanya orang tua, tidak hanya remaja, bahkan juga anak kecil. Artinya apa? Semuanya lelucon yang bernada negatif, semi-semi cabul itu tidak pantas kemudian dilontarkan di majelis ilmu. Ini juga mungkin menurut saya teman-teman ya adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Gus Miftah sadar mengintrospeksi diri. Supaya apa? Supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang negatif. Dalam hal ini adalah guyonan-guyonan atau candaan-candaan. Bahkan teman-teman ya, siapa tahu ini adalah sebuah teguran karena Gus Miftah sendiri pernah ya menghujat beberapa kali. Menghujat pedagang, menghujat jamaah, menghujat daripada masyarakat yang hadir di situ. Cangkemmu rasa cerewet. Aku ya iso nesu lho aku ya. Bakul dikai ati malah cangkeme cerewet. Kowe lan njaluk duit tak wenehi. Tapi aja ganggu pengajian. Kowe nganti ganggu pengajian urusane karo aku ora karo banser. Lan njaluk duit tak bayar. Nah, ini tentunya menjadi sebuah ujian juga buat Gus Miftah, teman-teman, supaya berubah ya. Bahkan untuk kemudian menjadi
menjadikan sebuah panggung pengajian itu adalah panggung yang positif, disenangi berbagai banyak kalangan tanpa kita mendengar hal-hal negatif, tanpa kemudian kita mendengar hal-hal yang tak pantas dan cenderung ya itu menjerumus kepada hal-hal negatif. Teman-teman sebangsa dan setanah air, ketika Gus Miftah itu berbaring di rumah sakit, saya teringat dengan videonya Gus Miftah, teman-teman, ya, yang mengatakan bahwa dokter itu bodoh. Nah, ini kan juga peringatan. Sekarang Gus Miftah kecelakaan, kemudian dirawat di rumah sakit. Yang merawat itu ya dokter, teman-teman ya. Yang merawat itu dokter, yang merawat juga suster dan lain sebagainya, dan diobati. Ini saya teringat, teman-teman ya, ketika Gus Miftah mengatakan bahwa dokter itu bodoh. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Nah, tuh. Siapa bilang dokter itu pinter? Kata Gus Miftah, teman-teman. Dokter itu katanya bodoh. Atau go. Nah, itu teman-teman ya. Kata Gus Miftah. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Kan goblok. Ya Allah, teman-teman ya. Di atas panggung. Banyak jamaah di situ, teman-teman. Tentunya kalau didengar oleh dokter pasti sakit hati, teman-teman ya. Didengar oleh tenaga medis pasti sakit, teman-teman ya, ketika mendengar ceramah Gus Miftah yang satu ini. Namun sekarang kita lihat bahwa Gus Miftah itu sedang dirawat di rumah sakit. Ya, apakah Gus Miftah akan mengatakan bodoh atau dan lain sebagainya kepada dokter, teman-teman ya? Kan malu pastinya, teman-teman ya. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Ya kalau pengen nggak ditanya ya jadi hewan ya, teman-teman ya, kan simple. Jadi kenapa dokter itu dikatakan goblok sedemikian rupa oleh Gus Miftah, teman-teman ya? Hanya untuk lelucon saja. Ini kan nggak pantas. Dokter itu ya sosok yang profesional. Sebelum dia bertindak, sebelum dia memberikan sebuah obat untuk pasiennya, ya ditanya dulu keluhannya apa. Masa ditanya sama dengan bodoh, ditanya sama dengan gob, kan nggak pantas, teman-teman ya. Ya dokter memang seperti itu. Kalau tidak mau ditanya seperti dokter hewan ya jadi hewan, teman-teman ya. Nah, ini kan ngawur. Nah, ini ceramah-ceramah seperti ini sangat disayangkan. Nah, sekarang Gus Miftah masuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Lantas bagaimana? Apakah Gus Miftah akan mengatakan hal yang sama seperti di panggung ini, teman-teman ya? Tentunya kan pasti malu. Nah, ini untuk kita, janganlah kita berbuat sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Kita punya mulut, teman-teman ya. Ada istilah pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Jikalau kau tidak bisa mengendalikan harimaumu, ya siap-siap saja untuk diterkam atau untuk kemudian menjadi bumerang ya di suatu saat nanti. Ya contohnya seperti ini, Gus Miftah masuk rumah sakit ya, tangannya sangat parah, itu kita lihat tadi, teman-teman ya. Ini itu teguran Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita ke depan menjaga lisan. Walaupun kelasnya pendakwah katanya, teman-teman ya, kelasnya ulama, tetap harus menjaga lisan. Karena apa? Karena ada dalam dasar-dasar agama, al-adabu faqal ilmi. Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Nah, jadi Gus Miftah ini perlu ngaji lagi tentang ilmu, tentang akhlak, tentang adab, supaya ucapannya dijaga. Ya, kita kan banyak, teman-teman ya, ulama di Indonesia yang sering guyon, seperti Gus Baha, seperti ustadz yang lain, sering guyon, tetapi guyonnya tidak lantas menghina jamaah, menghujat jamaah, menghujat pedagang, atau bahkan leluconnya semi-semi cabul yang tak pantas sama sekali, teman-teman. Ini juga teguran buat Gus Miftah dan para muhibbinnya, supaya untuk mengingatkan Gus Miftah ketika di atas panggung, dan juga teman-teman ya, kalau ada pendakwah yang ucapannya kotor, hati-hati, siapa tahu itu akan menjadi teguran keras kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat urut-urutannya, kita melihat latar belakangnya, kita melihat rekam jejaknya, teman-teman. Kalau
ucapannya kayak gitu sudah berapa kali teman-teman ya, lebih dari 2 kali ucapan-ucapan yang tak pantas dilontarkan di atas panggung yang notabene adalah majelis ilmu. Ini mungkin sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya Gus Miftah menjaga lisan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghujat, menghina, maka dia bukan dari golongan kami. Ya artinya ini dimaknai sendiri, silahkan ditafsirkan sendiri. Kemudian nanti kita melihat ya, beberapa pendakwah-pendakwah yang semacam itu pasti teman-teman ya ujung-ujungnya adalah tidak pantas. Entah itu dalam hal lelucon, dalam hal berbicara biasa, pasti menjadi bumerang ya, seperti yang viral kemarin. Teman-teman sebangsa dan setanah air, semoga kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pentingnya ilmu, pentingnya akhlak dan adab, serta pentingnya etika dan moral. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.